Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Kamila Dia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050032. Di sini saya akan membahas tentang tugas UAS agama Islam, yaitu ma'rifatullah dan sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Son Haji. Makna ma'rifatullah. Ma'rifatullah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ma'rifatullah menurut Ibnul Qayyim, sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah. Mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Urgensi ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Dari ma'rifatullah, ini manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi, seperti malaikat, jin, dan ruh. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah SWT, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridho Allah. Ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Pertama, tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah kualitas ma'rifah kita bisa diukur. Bila kita selalu cemas dan takut kehilangan dunia, berarti kita belum mengenal Allah dengan baik. Sebab, orang yang ma'rifah susah senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tetapi diukur oleh dekat tidaknya dirinya dengan Allah. Yang kedua, orang ma'rifah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaganya ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya yang pertama, hidup selalu berada di jalan yang benar, memiliki kekuatan dan menghadapi cobaan hidup. Yang ketiga, Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya. Yang keempat, akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Yang kelima, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup, sehingga tidak selalu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah. Dan yang terakhir adalah memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Sarana ma'rifatullah. Yang pertama, akal sehat. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Al-Quran menjelaskan dalam berbagai ayatnya pengaruh perenungan makhluk terhadap pengenalan kepada Sang Kholik. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat 3 ayat 190-191. Yang kedua, para nabi dan rasul. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui dakwah dan penjelasan daripada rasul, karena mereka memang diutus untuk mengenalkan dan mengajak manusia kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bawa bukti-bukti nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surat 57 ayat 25. Yang ketiga, nama dan sifat Allah. Mengenali nama dan sifat Allah disertai dengan perenungan, makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini terbukalah jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyajikan pancaran cahaya Allah.
Allah berfirman, "Katakanlah serulah Allah atau Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia memiliki nama-nama yang baik." Quran Surah 17 ayat 110. Selanjutnya ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian iman kepada Allah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada iman taklid. Iman taklid yaitu mempercayai keesaan Allah Ta'ala karena mengikuti perkataan para ulama tanpa mengetahui dalilnya. Iman seperti ini tidak dapat selamat dari goncangan hati apabila ada orang yang mempengaruhi meragukan hatinya. Yang kedua ada iman tahqiq, yaitu mengikat hatinya terhadap sifat keesaan Allah Ta'ala. Sekiranya terdapat perselisihan ahli ilmu untuk melepaskan angkatan yang kuat dalam hatinya, maka ia tidak akan terpengaruh. Yang terakhir ada iman istidlal. Iman istidlal yaitu menciptakan dalil atas segala ciptaan Allah sebagai bukti adanya zat pencipta. Setiap bekas menunjukkan orang yang memberi bekas. Bangunan menunjukkan adanya orang yang membangun. Benda hasil produksi menunjukkan adanya pabrik yang produksi. Ringkasnya bahwa adanya bekas tanpa pemberi bekas adalah mustahil. Kaidah menetapkan sifat Allah. Yang pertama, beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana Dia menyifati dirinya sendiri. Yang kedua, beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana Rasulullah SAW menyifati Allah. Yang ketiga, akal pikiran yang lurus dapat menetapkan sifat Allah. Pembagian sifat Allah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sifat-sifat Allah ini mencerminkan keagungan serta kesempurnaan Allah yang sangat banyak sekali, dan tidak ada yang memiliki kecuali Dia. Namun, menurut dalil, terdapat 20 sifat wajib Allah yang perlu diketahui secara umum. Berikut adalah beberapa dari sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada wujud. Wujud artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang pasti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Yang kedua ada kidam. Kidam berarti terdahulu atau awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada terlebih dahulu, jauh sebelum apapun yang ada di dunia ini yang diciptakan olehnya. Yang ketiga ada mukhalafatul lil hawadisi. Mukhalafatul lil hawadisi berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Yang keempat wahdaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada satu di dunia ini, maka dari itu Dia memiliki sifat wahdaniyah yang memiliki arti esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tunggal karena Dia tidak memiliki sekutu. Selanjutnya ada sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yakni sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Di antaranya yaitu yang pertama ada Adam. Adam berarti tidak ada, sehingga Allah mustahil bersifat Adam, karena Allah tidak mungkin tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, dan mustahil jika Allah tidak ada. Yang kedua, hudus, yang berarti baru, sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Sebaliknya, Allah bersifat terdahulu atau kidam. Yang ketiga, fana. Fana artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan binasa atau rusak, dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dan yang keempat adalah mumasolatu lil hawadisi. Mumasolatu lil hawadisi artinya Allah serupa dengan makhluk. Ini juga termasuk sebagai sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat, ataupun perbuatannya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Selanjutnya ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab Ia memiliki sifat kudrat atau kuasa, dan irodat artinya kehendak. Maka boleh-boleh saja bagi Allah untuk meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Salah satu contoh sifat jaiz bagi Allah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 26 yang berbunyi,
Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sesungguhnya Allah Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hamidah Faikiyal Husnah dalam materi akidah dalam kitab Fat al-Majid memberi contoh dua kebebasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu, dan yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.